Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast TOS edisi 3. Kali ini kita bersama Pak Hendar, salah satu juru sembelih Juleha Masjid Darul Mutakin yang sekarang udah hijrah ke tempat lahirnya kampung daerah halaman. Dari mana nih dulu? Dari mana? Daerah Ciamplas Cililin. Daerah Ciamplas Cililin, Kabupaten Bandung Bandung Barat. Oke. Bali yang kangen sama Pak Suhendar ini nih, sekarang udah posisinya masih stabil ini tuh. Stabil dong. Masih penuh semangat. Oke. nanti kita akan bertanya-tanya seputar dia penyembelihan hewan dan segala macamnya. Oke, baik, siap udah. Gimana Sambil kabarnya? ngerokok ya. Kabarnya gimana Pak Hendar sekarang? Alhamdulillah baik. Gimana di Cilenyi baik-baik? Baik, tentram, adem, ayem. Alhamdulillah. Semakin kompak kita Saudara-saudara di- sekalian. Nanti kita berjumpa di lapangan. Insya Allah. Salah. Bagi Gimana? ini nih Lord, saya mau nanya nih kan, awal mula Bergelut di bidang bidang sembelih gitu kan. sebelum dapat sertifikat tuh gimana? Ya ceritanya kan dulu DM itu nggak punya tim jagal sendiri ya. Kita di awal kurban itu sewa jagal per ekor itu kalau nggak salah dulu harganya Rp500.000. Ya, betul. Betul. Jadi dari situ kita berpikir dan teman-teman semua pengurus DM itu kita harus bisa sendiri Betul. kan untuk menghemat biaya dan lain-lain. Terus untuk pengalaman kita juga akhirnya kebetulan saya di kampung di sini tuh ada pandai besi yang bisa bikin peralatan untuk kurban gitu, pisau, golok. Nah, saya juga kebetulan bisa ngurusnya, ngasah segala macam ya. Akhirnya kita putuskan untuk tim sendiri gitu Ya, loh. oke Lord, kita mungkin cut dulu ya. Mungkin dulu Pak Hendar juga salah satu pengurus Masjid Darul Mutakin Iya, betul. dari tahun berapa tuh? 2014 kalau nggak salah. Alhamdulillah Lord, 2012 sampai 2022 beliau masih mengurus kita di Masjid Darul Mutakin. Kurang lebih kita hampir 8 tahun. 8 tahun bebenah di Masjid Darul Mutakin gitu kan Lord gitu kan. Betul. Terus beliau itu kita masuk di bidang kurban, kebetulan di bidang kurban itu dipegang sama Udarian gitu kan, dan dibantu oleh kami sendiri. Karena dulu ceritanya tuh gimana dah tuh sampai kita dibentuk tabungan kurban itu. Sebelum kita bentuk dulu tabungan kurban dulu agak sulit sekali merangkul mudohi itu. Kadang kita cuma 1 ekor 2 ekor paling banyak. Alhamdulillah dengan kerjasama semua tim di tahun pertama kita berhasil mengumpulkan mudohi 4 ekor sapi dan 9 ekor domba kalau tidak salah. Kemudian tahun kemudiannya 6, meningkat lagi 7, puncaknya kemarin 9 ekor. Ya. Insya Allah tahun ini menuju 8 ekor. Amin. Jadi di tahun kedua itu ada yang menawarkan dari Yayasan Juleha namanya. Jadi pelatihan untuk juru sembelih halal Indonesia. Kemudian kita daftarkan 2 orang waktu itu, Pak Hendar dengan Pak Ibnu. Nah, gimana ceritanya pengalamannya waktu pelatihan Juleha itu Kang? Apakah ada peningkatan dari segi skill atau fikihnya gimana? Alhamdulillah setelah udah dan rekan-rekan di DM merekomendasikan kami, saya dan Pak Ibnu waktu itu 2017 ya? 17. Di kepemimpinan Ketua DKM Pak Ustadz Pak Ustadz Ridwan waktu itu. Terima kasih masih Pak Ustadz Ridwan ketua sudah DM. mendukung Kami kita. didorong untuk ikut pelatihan selama 3 hari waktu itu di Pasir Impun. Dan alhamdulillah itu sangat berguna sekali. Kita dilatih asah, bilah, dilatih merobohkan sapi, terus dilatih fikihnya, penyembelihan segala macam. Ya alhamdulillah ilmu kami itu bertambah dan kita semakin mantap lah untuk Semakin pede. Iya, semakin pede dengan sertifikat yang dikasih oleh Juleha. Alhamdulillah Ustadz Yusuf banyak membimbing kami di sana, dan itu dari pelosok daerah banyak, dari Ciwidey, sampai dari luar kota. Pesertanya itu ya? Iya, pesertanya banyak. Alhamdulillah. Demikian Mungkin udah. dari segi ilmu fikihnya juga diajarkan. Iya, itu pasti. Nah, itu semua diajarkan di Juleha. betul. Walaupun hanya singkat, cuman 3 hari kita di marhalah itu ya, tapi ilmunya
kita udah bisa serap semua. Alhamdulillah. Biasa, alhamdulillah. Jadi kita juga ini adalah sebuah nilai plus lah buat tim kurban DKM. Bisa dibilang kita kalau bilang resmi mah resmi karena ada sertifikatnya. Iya, Fikih juga mungkin kita juga dibimbing oleh para ustadz. iya betul. Jadi selama proses, nah ini keunggulan di DM itu mungkin di tempat lain juga seperti itu. Kita mulai dari proses nol tuh didampingi ustadz, dibimbing sama Betul, ustadz-ustadz. betul. Jadi bukan hanya dari segi skill saja, tapi ada juga nilai-nilai fikih yang kita jaga karena Iya. ini kurban ini kan dibagikan buat seluruh, Iya, terus kan nilainya ibadah, nilainya ibadah, jadi harus hati-hati juga. tidak hanya menyembelih Dan hewan. saya dengar juga waktu itu Pak Hendal menjuarai kompetisi apa asahbilah di Asahbilah. sela-sela pelatihan itu. Iya betul, karena di situ ada juga tim Juleha itu mengadakan apa kompetisi asahbilah waktu itu. Kita alhamdulillah saya jadi juara 1 dan waktu itu ada ribetnya. Oh iya. Kita dapat kapak satu. Satu dari Juleha. Ada hadiah. Ada hadiahnya. Alhamdulillah. Oh iya mungkin nih Kang. Kadang tanya gitu kan, Juleha itu apa gitu? Juleha gitu, apakah cakup nasional atau internasional gitu kan? Juleha itu untuk dari singkatan ya, Ya. Juru Sembelih Halal Indonesia. Nah, Juleha itu banyak juga yang udah go internasional, Go internasional. Mas Bayu. Jadi mereka itu, Penempatannya itu iya, dan ada yang ke Perancis, ada yang ke Itali, karena orang-orang non Muslim juga sekarang udah sadar mereka itu pengen daging yang proses penyembelihan dan pengurusannya secara Muslim. Iya. Jadi mereka udah sadar bahwa daging yang halal itu baik untuk mereka. Nah, jadi mereka minta personil dari kita dari Indonesia khususnya ke Juleha untuk ke sana kerja di RPH sana gitu. Berarti tim Juleha itu udah diakui di internasional juga gitu? Udah diakui dong. Iya. Ya di Selandia Baru juga, Ya, Selandia Baru penempatan salah satu. situ. Ya betul. Karena penelitian mereka yang non Muslim juga ternyata daging yang disembelih secara Islami kualitas dagingnya berbeda dengan Betul, disembelih seperti betul. biasa Iya. mereka lakukan. Betul, betul. Ya alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih banyak ini Lur tuh. Kita mumpung di sini, kita langsung sidak langsung ke rumahnya yang di alhamdulillah nih. Bandung Barat Ciamplas ini. Walaupun kita udah jauh, Iya, tapi masih tetap silaturahmi itu tetap Iya. dijaga. Alhamdulillah. Perjalanan dari Taman Cileunyi, Bandung Timur sampai ke Bandung Barat, Barat. kita untuk silaturahmi sama mempersiapkan gimana kesiapan untuk ntar kurban di Masjid Darul Mutakin insya Allah tanggal 29 Juni 2023 hari Kamis insya Allah. Salah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin. Kita minta doanya dari jamaah, dari semua warga, dari para mudohi, para semua yang lihat podcast TOS ini. Semoga Bapak Hendar ini bisa Diberi sehat. kesehatan. Amin. Dan kita amin. panitia pengurus Masjid Darul Mutakin diberi kesehatan juga dan diberi kelancaran gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Nah ini pertanyaan di luar konteks kurban ini, masalah ini sekarang apa bedanya tinggal di Cileunyi dengan di sini? Apa ada kangen suasana di Cileunyi? Oh iya tentu dong. Gimana ini perbedaan? Saya di Cileunyi itu dari 2009 udah. Iya. Udah berapa tahun dong? Anak baru satu. Iya, anak baru 1. Jadi ya sebetulnya Taman Cileunyi itu buat saya itu banyak cerita pahit, manis di terutama Darul Mutakin ya. Itu meninggalkan cerita yang banyak sekali buat saya dan keluarga. Ya tentunya kangen lah sama saudara-saudara di sana walaupun ya kita bukan saudara tapi kan tetap udah berasa saudara udah. Kayak kampung halaman gitu Iya, ya, tempat kelahiran benar, gitu kan. tempat kelahiran gitu. Sama Aduh, juga di- kangen banget lah pokoknya. Dan udah Rian kan dari Padang juga, saya juga turun dari Ibaratnya Jogja sana udah juga kampung gitu kan. kedua lah. Iya. Iya bisa betul. dibilang. Saya pulang ke sini ya intinya ajakan orang tua dan saudara-saudara suruh pulang ya pulang. Nah bukannya saya nggak mau tinggal di Taman Cileunyi, tapi ya ada sesuatu yang harus saya putuskan di situ. Saya pulang ke sini, tapi alhamdulillah orang-orang Taman Cileunyi masih Silaturahminya, masih komunikasi jaga silaturahmi. masih, Iya, masih tetap- perseduluran itu tetap Iya. dijaga gitu kan. masih tetap gitu. Nah, iya nih, ada sempatnya juga pas obrolan sama Udara gitu kan. Udara pernah bilang gitu kan, Mas Bay, saya kan udah ke rumah Mas Bay yang kira channel sama Jik kan.
terus ke rumah Pak Hendar sekarang gitu kan, kapan ke rumah saya yang di Padang gitu kan. Gimana tidak ada pikiran sampai pingin Ya. kita tuh silaturahmi ke Padang gitu kan, barangkali ada rekan-rekan yang mau endorse endorse. kita untuk pergi silaturahmi ke Udarian ini di daerah Padang gitu. Ya itu memang sedikit bercanda sih, Iya, karena tapi kan tempat nyentuh juga kita mencapai juga ke gitu kan. sana, Iya. biaya dan waktu itu harus diluangkan Siapkan, benar-benar ya. besar. Betul. Nah untuk saudara-saudara Udarian yang di Padang, ini Udarian tampak sehat, Oh iya, masih adik saya yang waktu itu mau endorse gigi palsu nih belum ada nih. Tolong dikabulkan. ya itu untuk yang Besok kemarin tak ganti sama gigi sapi. Itu ya buat saudara-saudara Udarian di Padang itu ya, kami dari sini dari pengurus masjid sampai pengurus di komplek Taman Cileunyi itu ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Udarian pun juga pada sehat di sini gitu kan. Alhamdulillah. Kalau rindu sama Udarian bisa lihat di podcast sini gitu kan. Oke. Tuh gitu kan. Nah, apalagi dah buat ini pertanyaan buat Pak Suhe tuh, mumpung ada waktu kita gitu kan. Ayo dah. Kok jadi udah yang nampak grogi yang sedih nih tuh. Pada sedul gitu kan. Mau nanya ngasah-ngasah. Iya betul. Trik-trik mengasah Nah, tuh trik sampai trik mengasah menyembelih bisa- hewan tuh secara Juleha atau secara Islam itu Kan bagaimana waktu gitu itu kan. kita ngirim 2 orang, tapi yang satu orang kayaknya belum bisa ngasah sampai sekarang. Tapi alhamdulillah satu orang itu udah bisa ngurus masjid sekarang gitu kan. beliau Sehat kan- selalu Pak Ibnu. Pak Ibnu selalu beri kesehatan gitu kan. Itu. Terus istiqomah. Itu soulmate saya itu, Iya, betul. partner. Iya. Halo Pak Ibnu, sehat selalu. Jadi begini, untuk asah bilah itu sebetulnya diawalinya dari senang dulu ya udah ya. Iya betul. Karena mengasah bilah itu tidak cukup hanya punya skill, tapi kalau kita nggak seneng, nggak hobi gitu sama sesuatu itu Karena ya bisa susah. dibilang itu kegiatan yang membosankan. Membosankan, Kalau tidak dengan, capek lagi udah. tidak dengan kesenangan malah susah. gitu. Iya betul, capek itu ngasah tuh. Apalagi saya jujur aja belum punya alat, saya masih asah manual. Tapi Alat lur endorse ya kalau Iya. ada bisa hubungi kita Panitia jadi Kurban. sebetulnya ya saya bisa luangkan waktu, dan saya dari hobi sih awalnya suka gitu, Iya. bahwa senjata tajam itu sebuah seni yang sangat tinggi buat saya. betul. Iya betul, di sana ada karya seni yang sangat tinggi Betul, buat saya. betul. Karena itu Jadi- juga untuk perlakuan hewan ya, biar semakin Iya. tajam semakin tidak berasa dia Itu disembelih. sunahnya Nabi Ibrahim kan kayak gitu. Sampai sebulan. Beliau itu sampai berbulan-bulan ngasah pisau waktu mau diperintahkan menyembelih Nabi Ismail gitu. Ya, saya merujuk dari sana juga untuk meminimalis rasa sakitnya si sapi itu saat disembelih ya. Itu Perih kehewanan. peralatan harus tajam, dan itu diajarkan di Juleha harus tajam, dan Salah satu syarat itu ya. iya, salah satu syarat alat itu harus benar-benar menunjang untuk kita pelaksanaan ibadah kurban gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Endar penjelasannya. Oke, baik, sama-sama. Silaturahminya juga ini kita dijamu luar biasa nih, makan rokok Jamu-jamu, sama Kopi ini jamu-jamu. itu nih, pemandangan yang luar biasa sebenarnya di ya depan. sebelah sana gitu kan, ada pemandangan yang view-nya Kita istimewa. tinggal di gunung sih. Iya gitu kan. Kita tuh tadi mau balik ke sana, cuman bad light gitu ya. Maaf, Iya. ntar wajah kita kelihatan hitam semua gitu. Poek, Dasarnya juga poek, udah poek. hitam tambah hitam. Jadi kalau seandainya ada pengurus yang kangen silaturahmi ke sini, bagaimana Pak dia? Ya dipersilahkan lah, saya senang sekali. Silaturahmi. Dan mungkin satu lagi loh bagi para mungkin yang lihat podcast ini yang mau mau minta jasa pemotongan penyembelih hewan kurban, ya bisa langsung ke beliau, ke Pak Hendar, atau bisa menghubungi kami para pengurus Masjid Darul Mutakin. Ya silahkan aja kalau misalkan memang butuh orang yang nyembelih hewan, Asabillah. asabillah, saya siap. Hubungi aja Mas Bayu. Iya. Oke, nanti di forward saya. Siap. Yang penting Gitu semuanya bisa sehat. Iya. Semuanya. Ya mudah-mudahan kurban tahun ini lancar. Lancar, kita disehatkan. Betul. Terus ya yang penting sehat dan dikasih umur sama Allah, mudah-mudahan kita sampai ke waktunya dengan istilahnya pelaksanaannya lancar dan tidak ada halangan apa-apa. Oke, Gitu. Ya, terima kasih Lur. Oke, sama-sama. Mungkin
cukup sekian podcast hari ini bersama Season berapa? season Tiga. ketiga Season ketiga. bersama Bapak. Seperti janji kita di awal, kita akan mapai lah bahasa Sundanya. Iya, gitu Orang per orang, ya Insya pengalaman Allah gitu mengurus masjid bagaimana nanti tokoh per tokoh, insya Allah nanti kita. Oke, jadi Lanjutkan udah. ya, episode ketiga bersama Bapak Suhendar, tim Juleha penyembelih di Masjid Darul Mutakin. Mutakin. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.